Selamat siang Bapak dosen, saya bernama Diana PT, kelas A reguler sore, jurusan sosiologi, akan menjelaskan sedikit dari isi buku review keempat yang berjudul Perpustakaan Masyarakat Sosial Tanggung Jawab. Kehidupan sosial informasi sebelumnya ada komputer atau buku atau tablet tanah liat atau perpustakaan. Di sana adalah budaya lisan. Orang-orang kemudian sangat efektif dalam meremehkan aset inti mereka dan kemampuan mereka untuk bermanfaatkan aset tersebut berhasil di dunia berselaput baru. Dengan kemampuan mereka untuk memanfaatkan aset tersebut berhasil di dunia berselabut baru. Dengan perpustakaan, misalnya, di sana ada keuntungan operasional yang sangat besar untuk dimiliki lokasi yang nyata, audiens yang nyata, dan misi komunitas terpercaya sebagai landasan untuk masa depan. Itu umur simpan perpustakaan teknologi, aplikasinya, perangkatnya, dan bahkan informasi itu sendiri sangat pendek relatif terhadap evolusi harus komunitas. Mesin pencari mungkin dapat memanen dan memetakan porsi signifikan dari konteks informasi komunitas, di mana saja sejumlah cara yang berharga, tetapi untuk masa depan yang bisa dibayangkan itu akan menjadi pelayanan energi, etos, dan pengalaman komunitas itu. Oleh karena itu, tujuan bisnis perpustakaan bukanlah untuk berdansa dan dengan informasi itu adalah penari dengan komunitas pada tempo informasi. Faktanya, sejauh menyangkut komunitas manusia, itu menarik bayangkan kita muncul dari zaman kegelapan media dan informasi ke dalam kebangkitan sosial. Selama berabad-abad, yang paling berharga bagi kami teknologi media sangat antisosial. Buku adalah pengalaman yang pada dasarnya tunggal. Ketika film diciptakan, mereka membawa orang keluar dari jalanan ratusan sekaligus untuk duduk di tempat gelap tanpa bicara. Seiring datangnya TV, kali ini menyerbu rumah untuk memaksa keluarga untuk duduk bersama dalam gelap, dihibur dan tidak berkomunikasi. Kemudian dengan licik internet menghilangkan kebersamaan, mengisolasi kami dari kamar dan kantor untuk mengonsumsi media sendirian. Dan akhirnya yang paling berbahaya dari semua, membuat sosial baru untuk dibuat kami yakin benar-benar terhubung satu sama lain. Tidak ada disengaja dalam spiral antisosial ini. Itu adalah efek samping dari keterbatasan masing-masing platform media yang dapat memberikan pengalaman hanya di pengertian abstrak. Sekarang, bagaimanapun dengan kesadaran konteks media utama, kami mulai tumpah kembali ke jalanan dengan selaras dengan hidup kita masing-masing. Yang berikutnya, Perpustakaan Akademi Boneren. Tujuan utama Perpustakaan Akademi tidak jauh berbeda saat ini daripada di awal 1990-an. Sebelum perubahan paling radikal dalam penggunaan ruang perpustakaan berlangsung dalam konteks kelembagaan, misi, dan prioritas akademik, tetapi memberikan aman, didukung lingkungan belajar selama jam tambahan di mana siswa dapat belajar, berinteraksi dengan orang lain, mengakses materi pembelajaran, dan menerima bantuan dalam pertemuan informasi, pembelajaran, dan kebutuhan penelitian mereka. Namun, bahkan di konteks tujuan inti ini, seseorang yang kunjungan terakhirnya ke seorang akademi perpustakaan hanya 15 tahun yang lalu. Mungkin penemuan banyak dari apa yang mereka lihat tidak dapat dikendali. Apakah ini pengaturan layanan, ruang belajar, perlengkapan dan fasilitas, kehadiran akrab buku di rak mungkin memberikan jaminan, tetapi sekarang akan memberikan informasi yang salah lingkungan yang tersedia di gedung. Di beberapa perpustakaan universitas ini lebih dari sekedar kulit dengan penekanan utama pada desain sedang dengan pembelajaran siswa.
bukan hanya penyediaan informasi. Di tempat lain tujuan intinya diperluas melampaui pembelajaran dan dukungan informasi untuk mencakup pelayanan dukungan siswa yang lebih luas. Fokus bab ini adalah pada bangunan yang dirancang oleh dikembangkan di sekitar agenda baru ini. Referensi akan dibuat untuk informasi common di University of Sheffield yang beralamat agenda baru dari perspektif Universitas Penelitian Intensif. Berikutnya perpustakaan dan pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh penting di negara berkembang, terutama di Afrika. Pendidikan jarak jauh yang penting di negara berkembang, terutama Afrika, karena kurangnya kesempatan bagi banyak orang untuk melanjutkan ke universitas penuh waktu pendidikan. Ini menciptakan peluang bagi mereka yang bekerja penuh waktu untuk mengejar dan melanjutkan pendidikan mereka, dengan demikian meningkatkan prospek mereka kemajuan karir. Program pendidikan jarak jauh di Afrika adalah disediakan dalam 2 model organisasi. Salah satunya adalah model ganda, di mana sebuah universitas mengoperasikan program di kampus penuh waktu untuk program mana sebuah pendidikan jarak jauh secara bersamaan, dan kedua kelompok peserta didik mengikuti kurikulum yang sama di kualifikasi yang diperoleh dari akhir programnya sama. Model ini umum di banyak universitas di Afrika. Yang lainnya adalah model tunggal, di mana pendidikan jarak jauh program adalah satu-satunya mandat universitas, dan universitas melakukannya, tidak menawarkan programnya secara penuh waktu di kampus. Model ini ada di berbagai negara. Berikutnya perkembangan telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunitas telah menghasilkan secara baru dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan dan mengubah metode pendidikan. Pentingnya perpustakaan sebagai penyedia informasi terbukti, dan teknologi menjadi banyak digunakan di universitas dan institusi di seluruh dunia. Kemajuan teknologi baru-baru ini telah meningkatkan pengenalan akan potensi tersebut untuk pembelajaran jarak jauh, untuk memberikan perhatian dan komunitas individu kepada siswa internasional. Jarak internasional adalah yang paling luas mengutip teori pedagogis pendidikan jarak jauh, dan TIK mungkin menawarkan kesempatan asli untuk menempatkan perpustakaan di dalamnya. Mengembangkan komunitas dengan TIK, perpustakaan dapat berfungsi sebagai public gateway ke jalan raya informasi, memberikan penggunaan akses, fasilitas, bimbingan, dan pembelajaran. Dan berikutnya perpustakaan dalam masyarakat, informasi, kerjasama, dan identitas. Sistem perpustakaan Belanda di Belanda ada 3 kategori perpustakaan yang ada tersedia untuk umum. Perpustakaan ini Koninklijk, Perpustakaan Nasional Belanda, dan Perpustakaan Universitas. Sebuah deskripsi dari ketiga kategori ini diberikan di bawah ini. Perpustakaan umum, perpustakaan pertama di Belanda, didirikan oleh swasta inisiatif dari abad ke-20. Saat itu mayoritas perpustakaan umum berada di kota-kota. Namun setelah Dunia Kedua, perpustakaan daerah perang besar yang dikenal sebagai Provincie didirikan untuk mendukung kota madya yang lebih kecil dan penyediaan layanan perpustakaan secara tradisional. Fungsi sosial perpustakaan umum adalah untuk mendukung nilai-nilai dasar demokrasi konstitusional, kebebasan, dan kesetaraan. Adalah tugas pemerintah untuk mendorong keberagaman atau dari pasokan informasi yang mencerminkan pendapat dan kepentingan.
kemandirian atau penyedia layanan yang objektif dan independen, dan aksesibilitas atau layanan yang dapat diakses secara fisik dan terjangkau, dan menjaga kualitas sistem perpustakaan umum atau kohesi dan efektivitas sistem perpustakaan, signifitas sosial publik perpustakaan meluas ke domain. Mungkin hanya sedikit dari penjelasan yang saya bahas. Sekian dan terima kasih.